Orang yang nuntut ilmu di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, maka jangan khawatir, dunia akan datang karena kita menolong agama Allah. Saat ini yang namanya orang taklim capeknya luar biasa. Orang belajar capek, ustaz, kiai, habaib, ini semua yang ada di tengah-tengah kita capek. Mereka belajar capek, sama kayak kita dulu. Saat kita belajar itu, rotan nyampe di tangan kita, rotan sampai di kaki kita, dibotakin hampir setiap minggu. Contohnya Habib. Belum lagi didorong ke sungai, mana sungainya deres, nggak bisa berenang, dijamin sama guru. Dia bilang apa? Pelajaran yang didapati hal tersebut, ternyata kita disuruh bergantung kepada Allah. Yang saat kita diberikan satu hukuman, bukan berarti guru itu benci kepada kita, tetapi mengeluarkan syaitan yang membuat kita menjadi hamba yang malas. Guru tidak akan pernah mendidik setiap santri dan santriwatinya untuk lalai kepada Allah. Kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Ada yang kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal? Kenal dari mana? Emang seumuran? Sayyidina Umar bin Khattab, kita udah pernah dengar betul ceritanya. Yang dulunya memerangi Nabi. Memerangi Nabi. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini pernah punya hati benci kepada Rasul SAW. Tapi Nabi ngebalasnya dengan apa? Doa. Nabi di malam sepertiga malam, Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada dua Umar. Dua Umar ini manfaat. Jika salah satunya masuk ke dalam Islam, maka Islam ini akan kuat. Karena ada orang yang disegani. Wa subhanallah, waktu Nabi berdoa, yang satu Umar tangannya lagi begini. Nih lihat nih. Ini makanya nggak boleh nih tangan begini, nggak boleh nih. Ya, menyilangkan tangan nggak boleh. Ada yang menyatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang satu tangan lagi sedang bersilang, sedangkan yang satu sedang memakan daripada Tuhannya. Tuhannya dari terigu. Tuhannya dari terigu. Dia lapar, lagi dimakanin Tuhannya. Jangan tanya, Bib pakai apa? Pelecing apa enggak? Jangan, jangan ditanya. Lagi dimakanin Tuhannya. Wa subhanallah, yang lagi makanin Tuhannya dikabulin doanya Nabi lewat ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhahu, begitu saat beliau sedang dalam keadaan hatinya ini terpaut dengan Nabi, tiba-tiba di dalam hatinya, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Saat itu Nabi SAW ada di rumahnya Sayyidina Abdullah. Saat itu diketok rumahnya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Man? Ana Umar bin Khattab. Langsung kunci pintu. Tutup apa? Kalau dulu nggak ada lampu, lilin ditiup. Gelap. Kata Nabi SAW, siapa? Umar bin Khattab. Suruh dia masuk. Gak apa-apa, masukin aja. Nabi yang bangun, Nabi buka pintunya. Begitu dibuka, Sayyidina Umar diambil oleh Nabi, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, kakinya Sayyidina Umar bin Khattab tergantung, diangkat oleh Rasul SAW. Lihat bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul dengan kekuatannya tidak menyombongkan dirinya. Jika saat itu ada yang membenci Nabi, menghina Nabi, Nabi bisa pukul mereka, Nabi bisa menganiaya mereka, tapi bukan itu contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Saat itu Sayyidina Umar diangkat tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, sebentar, tahan dulu. Sayyidina Umar udah mulai deg-degan ini. Kebayang Sayyidina Umar ini kan ditakutin sama jin, sama iblis. Ngelihat bayangannya aja udah kabur. Sayyidina Umar lewat gang. Sayyidina Umar udah lewat, iblis baru mau masuk gang, dicium, maka Sayyidina Umar nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Kalau kita sama guru berani apa enggak? Ayo jawab. Berani apa enggak?
Berarti lebih parah dari iblis. Tapi mudah-mudahan Allah jaga hati kita ya. Kalau ketemu guru jangan kabur, ketemu ustadz jangan kabur, datengin, cium tangannya. Kita sekarang kalau ngeliat ustadz kabur, cepet-cepet jalan-jalan. Ini nggak boleh. Ambil berkah dari tangan seorang guru. Kenapa? Karena guru itu yang menulis dari setiap apa yang kita pelajari. Dan di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab masuk memeluk agama Islam. Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau adanya betul utusan Allah. Maka di saat itu besok mulailah Sayyidina Umar kalau dibilang nih, Sayyidina Umar mengkampanyekan dirinya, datang ke rumah Abu Lahab, ketok pintu. Wahai Abu Lahab, saya Umar bin Khattab sudah memeluk agama Islam. Barang siapa yang mencolek Nabi, urusan dengan saya. Semuanya diketokin rumah-rumah petinggi Quraisy saat itu. Siapa yang berani begitu? Masya Allah. Ini mereka semua langsung bikin rapat. Waduh, ini Muhammad udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau diapa-apain ini bisa perang, ini bisa tawuran kita katanya. Wa subhanallah, berkah keilmuan siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah. Nabi ini benar-benar dikatakan menyempurnakan akhlak. Setiap kaum kafir di saat itu memeluk agama Islam berkah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan akhlak yang sempurna di hadapan mereka. Contoh, ada seorang pengemis buta setiap hari mencaci maki Nabi. Tiap hari. Sedangkan tiap hari itu, ini kisah ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Aisyah, adakah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku pernah jalankan?" Katanya. "Ada wahai ayahku. Nabi setiap pagi ngasih makan pengemis buta." Saat itu Sayyidina Abu Bakar bawa roti, bawa manisan, datang ke pengemis buta. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa kamu?" katanya. "Saya yang setiap hari memberimu makan," katanya. "Bohong. Dia setiap memberikan aku makan tidak akan pernah memberikan salam dan tidak pernah berbicara," katanya. "Betul, aku orangnya," kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu disuapin satu suapan, dibuang. Begitu kasar. Orang yang dahulu saat dia memberikan aku makan, dalam keadaan setelah saat dimana ia mengunyah makanannya lalu dimasukkan ke dalam mulutku, sehingga aku tidak susah payah untuk mengunyah makanan yang keras, katanya. "Jangan-jangan engkau Muhammad," kata si pengemis buta. "Muhammad, saya tahu betul Muhammad ini orangnya begini, jahat, inilah ini." Sayyidina Abu Bakar makin naik pitam, makin dijejelin makanan ke dalam mulut. "Engkau tidak bersabar," kata si orang pengemis buta ini. "Engkau tidak bersabar," katanya. "Betul engkau Muhammad. Sudah 3 hari ini dia memang tidak datang, tapi baru kali ini datang. Engkau bukan orangnya," katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Betul, bukan aku orangnya. Yang kau caci, yang kau maki, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad yang memberimu makanan dengan penuh kelembutan." "Wahai kau siapa?" katanya. "Wahai manusia, engkau siapa?" "Aku Abu Bakar, aku sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adanya betul utusan Allah." Nabinya udah nggak ada, baru masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua di sini ada nenek-nenek. Nah. Mudah-mudahan calon nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek kalau galak-galaknya galak banget. Betul nggak? Galak. Ini nenek setiap pagi kerjaannya ngeludahin Nabi. Tiap pagi ngeludahin Nabi. Saat Nabi ingin berjalan menuju Mekah di Ka'bah mau salat subuh, saat itu nenek tua ini pura-pura nyapu halaman rumahnya.
Saat dia menyapu, melihat Nabi dari jauh, dideketin, diludahin. Setiap hari. Kira-kira kalau kita nih, Kiai, saya nggak ngomong ke depan dah, ke belakang aja. Kita mau lewat, mau sholat subuh, tiba-tiba dia ngeludahin, dan itu rutin. Kira-kira kita ngapain dong? Hah? Dia ludahin, kita guyur. Dia ngeludahin kita siram 1 ember. Betul apa enggak? Kalau Nabi enggak. Saat Nabi diberikan ludahan, Nabi sapu dengan sorbannya dengan mengucapkan barakallahu fikum. Beda gak kita dengan Nabi? Makanya kita gak ada yang pantas jadi Nabi. Betul gak? Tuh. Nabi ini dengan akhlak, Nabi mengusap dengan ucapan doa. Setiap hari Nabi lewat, setiap hari Nabi yang makin mendeketin. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau orang disiksa makin lama makin jauh, kenapa engkau mendekati? Tidakkah engkau tahu, wahai sahabatku, yang memberikan ludahan ini adalah orang yang sudah tua renta. Aku khawatir tatkala dia datang kepadaku, dia terpleset, jatuh, aku yang berdosa, kata Nabi SAW. Tidak mengabulkan hajatnya, kata Nabi. Maka dari itu didekati oleh Nabi. Didekati oleh Nabi dengan ikhtiarnya Nabi, berprasangka baiknya Nabi, dengan usahanya Nabi, bahwa ini orang tua kalau ngeludah nggak pakai tenaga. Kalau kemarin kan pakai tenaga jauh. Nah ini dekat, nggak pakai tenaga. Kenapa? Yang penting ludahnya nyampe, kata Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah lagi ada yang ngeludahin Nabi. Dan Nabi setiap dia lewat, nggak mau lewat jalan lain, lewatnya situ. Kenapa? Mengabulkan hajat nenek tua tersebut. Kalau kita diludahin lewat situ, besok kita lewat sono. Kan begitu? Kalau ini enggak, Nabi terus lewat situ, ngabulin hajatnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada lagi yang ngeludahin Nabi. Nabi bingung. Kok ada? Dia khawatir di dalam hati. Ya Allah, jangan-jangan Allah murka, Allah matiin. Ya Allah, Allah nanti begini. Ya Allah, Allah siksa dia. Nabi masih khawatir, takut. Ditanya sama sahabat, tahu nggak rumah nenek tua yang ada di sini? Ternyata rumahnya bukan di depan rumah itu, adanya di belakang rumah itu. Tahu, ya Rasulullah, kenapa? Engkau mau balas dendam kepadanya? Enggak. Tanya di mana rumahnya? Dia lagi sakit, ya Rasulullah. Sakit? Anterin, kata Nabi, anterin. Begitu melihat rumahnya berantakan, dia ambil sapu, disapuin rumahnya Nabi SAW. Beliaunya lagi tidur, disapuin rumahnya, diberesin rumahnya. Nabi lari ke pasar, beli roti, beli buah, beli madu, datang lagi duduk di depan daripada nenek tua tersebut. Duduk, Nabi ngeliatin, dipandangin. Sampai begitu ini nenek bangun, ngelihat Nabi, dia kaget. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak, wahai ibu. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Tidak, wahai ibu. Segini jahatnya masih dikata ibu sama Nabi SAW. Aku mendengar engkau dalam keadaan sakit, maka dari itu aku membawakan bingkisan untukmu. Maka makanlah, agar engkau sehat kembali, sehingga esok engkau dapat meludahi aku kembali, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya nenek tua tersebut mengatakan, ya Muhammad, betul engkau utusan Allah. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau betul utusan Allah. 80 tahun musuhin Nabi, begitu selesai syahadat 2 hari meninggal husnul khatimah. Allah. Coba kita lihat, Nabi itu pakai akhlak apa enggak? Jadi lebih tinggi ilmu atau akhlak? Akhlak atau ilmu? Akhlak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu, dengan orang yang cerdas. Imam Syafi'i nggak akan pernah segan, tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menggunakan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Harapan Tuan Guru, para habaib,
harapan kepada Allah agar kalian disempurnakan akhlaknya oleh Allah, agar menjadi ilmu yang datang kepada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Mau lihat siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang ilmunya lewat Nabi dan ini dipakai luar biasa. Ini sebentar lagi akan datang bulan Rabiul Awal. Betul? Senang nggak? Senang. Apa yang buat senang? Kehadiran Nabi. Banyak makanan Habib. Banyak snack Habib. Insyaallah. Apalagi habaib, tuan-tuan guru, wah panen. Jadi Habib besar. Betul nggak? Panen nggak? Panen, jadwal banyak loh. Jadwal ceramah banyak, betul nggak? Kulkas pada nggak bisa ditutup, engselnya rusak, suudzon aja. Jangan suudzon begitu, nggak boleh. Coba lihat sebentar lagi Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Belajar nih, yang ada orang tuanya bilang sama orang tua, Bu, Pak, sebentar lagi Rabiul Awal, tolong beliin saya kerudung baru, beliin saya peci baru, beliin saya gamis baru, berikan saya kain sarung baru, berikan saya sendal baru. Untuk apa nak? Untuk menyambut bulan di mana bulan yang dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya mau tanya sama orang tuanya, kalau orang tuanya kira-kira diminta begitu dibeliin apa enggak? Kira-kira dibeliin apa enggak? Nangis dulu. Itu senjatanya para anak. Kalau udah nangis baru dibeliin ya. Nanti insya Allah itu manfaat. Kenapa? Ini kita lagi didik santri-santri ini, santri-santriwati ini punya rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak naruh anak santri di sini, ngerasain nggak keberkahan rezekinya? Ngerasain nggak? Cicing mali. Bahasa Sunda saya bawa ke Lombok. Bu, bapaknya ada? Oh, ada. Waktu anak ditaruh di pondok, keberkahan rezekinya ada apa enggak? Nyata apa enggak? Tuh. Rezeki anak di pondok sama anak di rumah beda apa enggak? Beda lebih. Kalau yang anak di rumah nggak bisa nabung, anak di pondok bisa nabung. Kenapa? Dikit-dikit jajan Habib. Alhamdulillah. Kalian dititipin di pondok ini bukan kalian dibenci orang tua, bukan. Justru kalian lagi diselamatkan oleh orang tua kalian agar menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirat. Kalian yang belajar, orang tua diberikan keberkahan. Saya mau kasih dulu di kabar gembira buat seorang ibu, buat seorang bapak, bergembira. Dan orang yang telah memberikan rezeki untuk para talabul ilmi. Pada mereka yang pada menuntut ilmu, kalian akan mendapatkan rezeki yang melimpah di hadapan Allah. Ada satu kisah, seorang ibu punya anak dua. Anak pertama meninggal dunia. Ibu ini datang ke tukang penggali kubur. Tuan, tolong galikan kubur, anak saya meninggal dunia. Digalikan kubur, ini yang ahli, ini tukang gali kuburan, orang ahli maksiat. Begitu dia gali kubur, lalu tidak lama datanglah jenazah. Tukang gali kubur ini juga sebagai orang yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Begitu masuk ke liang lahat, ada dua cahaya, langsung diambil jenazahnya, hilang. Kaget dia, pingsan. Ahli maksiat. Dia sampai dia bangun, dia tanya, ibu, saya melihat ada dua cahaya menarik jenazah anak ibu. Entah pergi kemana. Ibunya senyum. Datang berapa lama lagi, ibunya datang lagi. Bapak, tolong galikan kubur lagi. Anak saya yang kedua meninggal dunia. Yang kedua meninggal dunia, saat itu digali kubur lagi. Ternyata anak kedua ditaruh dua cahaya, datang lagi, ditarik lagi jenazahnya, hilang lagi. Yang kedua udah nggak kaget, udah dapat hidayah, sehingga ini orang menjadi orang yang ibadah. Lalu dia tanya, ibu ini pekerjaannya apa?
Anak pertama ini ibadahnya apa? Anak kedua ibadahnya apa? Kok bisa disambut dengan malaikat seperti ini? Jawaban seorang ibu apa? Ketahuilah wahai penggali kubur, sesungguhnya apa yang telah diberikan Allah kepadaku dan kepada anak-anakku yang meninggal pertama, dia adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu. Yang kedua, yang baru ini kita tanamkan, dia adalah seorang kakak, seorang abang yang penjual kayu. Hasil dari penjualannya diberikan untuk adiknya menuntut ilmu, maka dua-duanya mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Orang tuanya bagaimana? Anaknya aja dapat begitu, gimana orang tuanya pasti ditunggu di depan pintu surganya Allah. Amin. Saya nggak di sini nyumpahin anak ibu pada mati, bukan. Jangan disangka nih besok ada yang sakit nih gara-gara sumpahan Habib. Jangan, nggak begitu. Saya minta mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Mau panjang umur, mau? Yang lain mati, kita doang sendirian, mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, mau? Minta sama Allah apa? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi sahabat nih, kita sampai jam berapa, Guru? Hah? Subuh? Sampai subuh nggak nih? Kuat? Sanggup? Saya enggak. Habib Fairuz aja pulang, ini udah dikasih kasur emang kita ini. Karena udah suruh tidur di sini. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi namanya dikenal sama Allah. Siapa? Uwais al-Qarni. Wajah tidak pernah memandang Nabi, tapi Nabi kenal betul siapa Uwais al-Qarni. Kenapa? Karena di arasnya Allah, di arasnya Allah banyak malaikat yang membicarakan tentang Uwais al-Qarni. Tahu apa penyebabnya? Karena hormatnya dia kepada orang. Kita punya ilmu tinggi, kita punya magam tinggi, tapi nggak taat sama orang tua, sia-sia. Tidak akan seseorang itu akan mendapatkan magam yang tertinggi di hadapan Allah kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Nggak akan. Kita mau pinter, iblis kenal iblis. Wih. Tahu nggak? Oh, emang berteman. Makanya tahu. Tahu iblis? Iblis itu alim. Iblis alim, cerdas. Beliau ini pernah pangkat di atasnya malaikat Jibril, kepalanya malaikat. Beliau dikeluarkan dari surga bukan karena dia menyekutukan Allah, bukan, tapi karena sombong, angkuhnya, karena ngerasa dirinya terbuat dari api. Nabi Adam terbuat dari tanah. Oh, nggak bisa ya Allah, saya jauh lebih mulia daripada Adam. Karena kesombongan, karena kecerdasannya, dia sombong. Allah diakalin. Allah diakalin. Luar biasa. Udah banyak belum sekarang yang begitu? Udah banyak belum? Ini hati-hati nih, kalau Allah main diakal-akalin, kita bakal diakal-akalin sama Allah. Kalau kita coba main-main sama Allah, Allah akan mainin kita di dalam dunia ini. Na'udzubillahi min. Bib, emang ada permainan Allah? Ada. Kita nggak ibadah, kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak dekat ulama, tapi rezeki melimpah ruah. Ada aja rezekinya tuh. Ada, disibukin kita masalah kerjaan. Ada yang ngomong, Bib, udahlah saya emang nggak perlu sholat. Mau ngapain sholat juga? Orang kita sholat nggak sholat juga rezeki kita banyak. Mau ngapain kita sholat? Iya, bukan kita yang nggak mau sholat, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala ini sujud kepada Allah. Disibukkan kita dengan urusan dunia sampai kita lupa kepada Allah, sehingga kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Maka dari itu belajar dengan tekun, dengan niat yang baik, ya, bawa kemaslahatan yang baik untuk umat.
Belajar dari sekarang untuk nyenengin orang tua.